البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas tentang syarat yang ke-7 dari syarat jual beli, yaitu apa? Indak ya Nasrul. Dipersyaratkan bahwasanya perkara yang diperjualbelikan tersebut tidak diharamkan secara syar'i, atau dengan kata lain, barang yang diperjualbelikan harus halal. Dan terkait hal-hal yang diharamkan di dalam syariat kita bisa dibagi menjadi berapa? Hendak ya Jabir. Menjadi 2, yaitu apa istilahnya? Muharram li dzati. Kemudian yang kedua, muharramun li kasbi. Baik. Yang pertama yang diharamkan karena zatnya itu memang haram, seperti khamar, daging babi, darah, kotoran yang najis, dan seterusnya. Yang kedua, muharramun li kasbi, diharamkan karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, seperti mendapatkan penghasilan dengan cara riba. Ini haram li kasbi. Kemudian dapat keuntungan dengan cara menipu. Ini haram li kasbi. Baik. Karena caranya yang tidak benar. Adapun zatnya, maka zat dari barang tersebut asalnya haram. Tapi karena cara mendapatkannya dengan cara yang haram, maka dia dihukumi haram bagi orang tersebut untuk menggunakannya. Baik. Dan kemarin kita baca kaidah yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya untuk muharramun li dzatih, maka haramnya itu atas semua orang, baik yang memiliki ataupun yang mau diajak muamalah dengannya, tetap haram. Sedangkan haram li kasbi, maka yang terkena keharaman adalah apa? Al-kasib, yaitu orang yang mengupayakan dengan cara haram tersebut saja. Tayyib, walaupun kalau kita perhatikan akhwan, kaidah ini pada beberapa bentuk tayyib ada pengecualian karena ada dalil yang lain. Seperti misalnya muharramun li kasbi, kasbnya adalah dengan cara mencuri. Tayyib, dengan cara mencuri. Maka melakukan jual beli dengan pencuri, dengan barang hasil curian. Tayyib, ketika kita ketahui itu hasil curian, maka tidak diperbolehkan, tidak halal melakukan jual beli dengannya. Kenapa? Karena dia
menjual sesuatu yang bukan miliknya berdasarkan dalil yang lain. Telah kita lewati syarat dalam jual beli, harus pemilik itu atau penjual adalah memiliki barangnya. La tabi' bima laisa indak. Jangan engkau jual sesuatu yang tidak ada padamu. Baik, dan juga kemarin akhwan kita bahas jual beli yang terkandung padanya kemadharatan terhadap orang lain. Jual beli yang terkandung padanya penipuan atau menjadikan sebab permusuhan dan persengketaan di dalam syariat kita dilarang. Baik, di antara bentuknya apa kemarin yang seperti ini Wafa? Yang dilarang karena hal tersebut menjadi sebab persengketaan, menjadi sebab pemutusan hubungan. Maka diharamkan sistem jual beli itu. Jual beli yang mana yang kita ambil kemarin? Yang mana? Zikri. Paham? Pertanyaannya dulu. Di antara jual beli, bentuk jual beli yang kemarin kita ambil, diharamkan bentuk jual beli itu karena apa? Karena menjadi sebab adanya permusuhan, menjadi sebab adanya persengketaan. Maka dilarang di dalam syariat. Contohnya, rebutan pelanggan. Dalam artian apa? Jual beli. Jual beli atas apa? Atas penjual beli yang dilakukan oleh orang lain. Begitu penjual melakukan penjualan atas jualan orang lain, akhwan. Di mana satu orang pelanggan diperebutkan oleh dua orang penjual misalnya. Satu penjual menawarkan ini baju harganya 50.000. Masih tawar-menawar, kemudian datang penjual yang lain dengan barang yang sama karena ingin dagangannya laku. Sudah saya jual 40.000 saja kalau mau. Beli milik saya. Ini tidak boleh. Dan adabnya yang syar'i hendaknya tunggu dulu sampai pembeli tadi apa? Pembeli tadi memutuskan atau tidak jual belinya, baru ditawarkan kepadanya setelah itu. Dan juga kemarin yang disebutkan adalah jual beli an-najsh. An-najsh dilarang, akhwan, diharamkan sistem jual beli ini. Perhatikan catatan kaki. Haditsun nahyi an bai'il muslim ala bai'i akhihi wan nahyi 'anil najsh akhrajahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah. Hadis tentang larangan seorang melakukan penjualan atas jualan orang lain atau pembelian atas pembelian orang lain. Kemudian larangan najsh ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Sekarang an-najsh itu apa? An-najshu huwa ziyadatu fi sil'ah mimman la yuridu syira'aha. Perhatikan pengertian najis. Yang ini juga banyak dilakukan di pasar-pasar, akhwan. Yaitu az-ziyadah fi sil'ah mimman la yuridu syira'aha. Ya, tambahan harga pada suatu barang dari orang yang sebenarnya tidak ingin membelinya. Tayyib. Imma li naf'il ba'i, kemungkinannya untuk memberikan kemanfaatan kepada
penjual, agar penjual ini dapat untung banyak sehingga ada kerjasama antara dia dengan penjual agar apa? Pembeli terkecoh. Aulil idrari bil mushtari, atau untuk memandarati orang yang membeli sehingga dia terjatuh pada harga yang kemahalan. Bentuknya gini ya kawan, datang seorang pembeli di toko, di pasar biasanya yang butuh apa? Tawar menawar. Kemudian datang orang ketiga, sedang tawar menawar beli apa? Beli barang harga 100.000. Tayyib. Si pembeli tidak mau, belum mau, dia menawar 60.000. Kemudian datang orang ketiga, sudah saya beli 90.000 saja. Padahal dia tidak ingin beli. Akhirnya karena pembeli ini ingin untuk apa? Untuk mendapatkan barang tersebut jangan sampai diambil orang, akhirnya dia beli dengan harga itu. Ini untuk kemanfaatan penjual. Tayyib. Jadi dia mengecoh agar apa? Agar pembeli terkecoh bahwasanya ada orang yang menawar dengan jumlah tersebut. Atau caranya kawan, ditawar 90.000 tidak dikasih, ditawar 90.000 saja tidak dikasih, apalagi aku cuma nawar 60.000, akhirnya dibayar genap berapa? 100.000. Ini namanya najis. Paham bentuknya Pak Mujahid? Tayyib. Dan bentuk najis ikhwan bermacam-macam. Di antara bentuk yang lain yaitu pengakuan dari apa? Penjual. Kalau tadi bentuknya jelas ada orang ketiga ya kan? Ada orang ketiga nawar, sebenarnya dia tidak ingin, cuman ingin apa? Ingin mengelabui pembeli. Ditawar dengan jumlah tinggi tapi enggak dikasih oleh penjual. Agar apa? Agar pembeli ini mantap bahwasanya memang harganya sesuai yang ditawarkan awal. Bentuk yang kedua, kawan, dari bentuk najis yaitu apa? Penjual mengatakan, ini sudah ditawar orang. Barang ini sudah ditawar sekian-sekian, Pak. Tidak saya kasih. Pak bapaknya cuma nawar di bawah itu. Menaikkan atau minimal sama dengan tawaran bapak itu saya kasih. Misalnya harga tadi 100.000. Orang ini nawar 60.000. Kemudian penjual mengatakan ini sudah ditawar 90.000 oleh orang tadi. Tidak saya berikan. Ini namanya najis juga. Saya mengecoh pembeli dengan apa? Dengan pernyataan dusta bahwasanya telah ditawar oleh orang sekian-sekian. Untuk apa? Untuk mengecoh pihak pembeli yang sedang apa? Melakukan tawar-menawar. Baik. Kemudian bentuk najis yang ketiga. Ini juga dengan bantuan orang ketiga. Yaitu adanya orang ketiga yang berpura-pura seperti mau membeli dan apa? Memuji-muji barang. Ini Masya Allah barang bagus sekali Pak. Barang bagus sekali ini. Kalau saya punya uang saya sudah saya beli. Dipuji-puji. Akhirnya apa? Pembeli terkecoh. Dikiranya ini sama-sama apa? Sama-sama konsumen. Ternyata ada main dengan apa? Pihak penjual. Sehingga apa? Dia membeli barang itu dengan harga yang lebih tinggi dari kadarnya. Baik. Surah najis yang keempat, akhwan. Penjual mengklaim bahwasanya apa? Kulakannya saja belum nyampe sekian dengan harga apa? Harga kulaan. Harga kulaan tahu toh? Harga apa tadi? Harga ketika dia kulak bahasa Indonesia yang
Tasmiyah apa? Ketika belanja. Nah, ketika belanja barang itu di awal. Nah, ketika dia belanja awal barang tersebut, nah biasanya kan harganya paham ini penjual. Misalnya tadi harga baju 100.000. Dia nah belanjanya dulu 60.000. Kemudian ada orang nawar, nah 70.000 lah Pak. Nah saya beli. Sudah untung berapa? Sudah untung 10.000. Tapi masih kurang. Kalau untung 10.000 masih kurang. Akhirnya dikatakan kalau 70.000 itu untuk belanjanya saja belum dapat. Nipu atau jujur seperti ini, Habib? Dia nipu. Nah, pembelanjanya dulu 60.000, dia mengatakan 70.000. Ini juga bentuk apa? Bentuk najis. Dan ini banyak terjadi di pasar-pasar yang apa? Tawar-menawarnya alot. Nah, ya kan? Ini untuk kulaan saja belum dapat. Nah, kulaannya aja di atas itu, naikkan harganya, nanti saya kasih. Berilah untung, padahal sudah untung. Nah, sudah untung. Maka ini penting bagi para pedagang di pasar untuk jangan sampai terjatuh dalam najis yang diharamkan. Kemudian juga ikhwan, di antara bentuk najis di masa kini yang menggunakan apa media-media sosial. Dikatakan oleh Syekh Abdul Khaliq mengutip dari Tawdihul Ahkam, wa min as-suwaril haditsah lin-najshi al-mahdhurah syar'an i'timadul wasail as-sam'iyyah wal mar'iyah wal maqru'ah allati tadhkuru awsafan rafi'atan la tumathilul haqiqah. Ini ternyata bentuk najis juga. Yaitu bentuk najis masa kini, ikhwan, yang dilarang secara syar'i yaitu penggunaan sarana-sarana sam'iyah seperti radio, pengiklanan yang iklankan dengan radio, atau mar'iyah dengan video-video di televisi, atau makru'ah, sesuatu yang dibaca di koran, majalah-majalah atau pamflet-pamflet. Nah, penggunaan sarana-sarana itu dengan menyebutkan sifat-sifat barang yang diperjualbelikan ini dengan sifat yang tinggi. Nah, spesifikasinya, masya Allah, bagus sekali. Speknya bagus. Yang tidak sesuai dengan hakikatnya. Ini biasanya mungkin yang jualan di online, baik lewat Lazada atau Shopee atau yang lain. Dia foto barangnya tapi ambil yang super, padahal barangnya KW. Ya, foto bukan barang asli milik dia. Di foto ketika orang lihat fotonya masya Allah, ternyata ketika sampai lah kok seperti ini. Nah, ini masuk dalam apa? Dalam najis. Ya. Tayyib, ketika menyebutkan spek barang, tinggi, tidak sesuai dengan hakikatnya. Untuk apa? Untuk mengangkat harga. Untuk mengangkat harga sehingga apa? Pihak pembeli terkecoh dan menginginkan untuk apa? Untuk melakukan akad jual beli dengannya. Tayyib. Ini bentuk najis yang banyak pada masa sekarang, kawan. Nah, maka hendaknya seorang muslim, para tujar, para pedagang berhati-hati pada hal-hal yang seperti ini. Jangan sampai seorang hanya ingin mendapatkan tambahan laba paling mungkin 10.000, 20.000 atau yang lain. Laba ingin dia dapatkan, tapi apa? Mengorbankan diri dalam keharaman. Ini akan apa? Menghilangkan barokah. Padahal seorang pedagang, ya kawan, hendaknya di antara pedagang yang diberkahi adalah yang apa? Samhan. Idza ba'a samhan wa idza ishtara samhan, yaitu memiliki sifat mudah. Sudah dapat untung, kira-kira sudah untung, enggak rugi, berikan. Ketika membeli juga,
ketika membeli kira-kira memang bisa beli, cuma selisih 500 tapi ditawar sampai apa? Sampai habis air liurnya, kering. Nah, ini cuma selisih 500. Sudah selisih 500 dibayar. Baik, ketika jual beli mudah. Ini hendaknya sifat seorang muslim. Lalu yang melakukan jual beli ini hukum jual belinya bagaimana? Baik, untuk hukum jual beli dengan sistem najis ikhwan, mayoritas para ulama mengatakan jual belinya sah. Baik, jual belinya sah. Tapi penjualnya terjatuh dalam dosa. Penjualnya terjatuh dalam dosa. Kenapa kita katakan sah? Dikarenakan larangan jual beli tidak mengarah kepada syarat jual belinya, tapi apa? Kepada perkara luar. Baik, pada perkara luar. Kenapa? Karena hal ini akan bisa menimbulkan persengketaan kalau tahu. Karena apa? Ada unsur merugikan pihak lain. Misalnya tadi orang setelah melakukan jual beli pulang, kemudian ketemu temannya yang sama-sama beli barang itu di toko lain. Kamu beli berapa? 50.000. Loh, kok bayarnya 100.000. Baik, akhirnya menyesal, jengkel lah. Besok pokoknya tidak ulangi toko itu. Nggak mau beli lagi di toko tersebut. Baik. Dan dosa ikhwan ditanggung oleh najis yang melakukan najis tersebut. Kalau pihak ketiga berarti dia juga terjatuh dalam dosa. Jika penjual tahu ikhwan, orang ini memang inginnya najis, maka dia juga apa? Mendapatkan dosanya. Baik. Dan ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dan yang lainnya. Kemudian terkait jual beli najis, apakah setelah itu ada khiyar? Baik, apabila pembeli akan merasa terugikan, kayak tadi gara-gara najis sebenarnya harga 50.000, akhirnya dia bayar 100.000. Setelah pulang kan merasa terugikan. Apakah ada khiyar baginya di dalam syariat kita untuk apa? Dia diperbolehkan mengembalikan sehingga apa? Membatalkan jual belinya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, "Idza ghabina al-mushtari bisababi hadhihi ziyadati ghabnan yukhriju 'anil 'ada fa inna lahu al-khiyar." Jika pembeli ini terjatuh dalam kerugian dengan sebab adanya apa? Tambahan yang dilakukan oleh najis tadi. Oleh najis. Dengan kerugian yang apa? Keluar dari kebiasaan. Orang mungkin kalau cuma selisih 5.000, 10.000 ini tidak masalah. Secara ada ya, namanya beda toko, terkadang selisih 5.000, terkadang selisih 10.000 sesuai dengan harga barangnya berapa. Tapi kalau selisihnya sampai 50% atau 100% kayak tadi, toko 1 50.000, toko 2 100.000. Nah, ini secara apa? Secara uruf, secara adah ini kerugian yang besar. Maka fa inna lahul khiyar. Boleh baginya apa? Memilih. Apakah membatalkan, dia datang ke pihak penjual, batalkan. Ini tidak benar. Saya batalkan jual beli ini, atau apa? Minta diberi harga yang lumrah, harga yang wajar. Baik. Dan tentang adanya khiyar dalam kondisi ikhwan merupakan pendapat yang masyhur dari kalangan Malikiyah dan juga pendapat mazhab Syafi'iyah. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Baik, ini bentuk an-najis. Jual beli an-najis dan gambaran-gambaran yang ada di lapangan bagaimana. Baik.
Barakallahu fikum, nasallallahu taufiq wassadad.